kali untuk kalian pelajari. Ani, what is your answer, Ani? Why you choose A? Why not B, C, and D? You have to identify first whether the sentence miss subject, verb, or what. Gitu. Harus diketahui dulu. Ini kalimat ini kehilangan apa? Apa yang hilang? Apa yang bermasalah? Gitu. Coba. Ada subjek tidak? Ada, Ma'am. Mana subjeknya? New England, Ma'am. New England, Ma'am. Ya, ini subjek nih. Ini subjek. Ada kata kerja? Ada, Ma'am. Ada, ini ya. Sudah, berarti yang lain yang hilang. Yang kalau sudah ada itu berarti nggak usah dipikirkan kata kerja kata ini. Berarti yang lain yang hilang. Yang hilang itu nanti bisa bagian dari clausan, noun, dan lain sebagainya. Berarti aman ya subjek. Pokoknya itu yang harus dilihat dulu, subjek kata kerja. Nah, apa yang mengisi of itu? Nah, saya sudah kasih tahu tadi di atas. Of University of Jambi. Kata benda, Mem. Ya, kata benda. Kata benda. Kata benda. Bagaimana kita tahu itu kata benda? Pasti ini noun. Nah, kita keluarkan dulu yang bukan masuk dalam kandidat jawaban. Yang ini, nomor C dulu kita hilangkan. Ini nggak mungkin lagi, karena kita nggak perlu subjek lagi ya. Ya, ini bermasalah nih. Kita keluarkan. Ini bermasalah nih, sama saja dengan D. Keluarkan. Sekarang tinggal pilihannya antara A dan B. B yang manakah cocok untuk mengisi of ya kata benda itu? Nah, apa? Occupies atau occupations. Ini ditambah lagi pemahamannya dengan kategori kata dalam bahasa Inggris. Oke, kalau ada ion-ion itu penanda kata benda. Apapun ion-ion itu. Misalnya, apa yang kalian tahu tentang ion? Misalnya distribution, misalnya distribution on. Itu adalah kata benda ya. Kata kerjanya distribusi ya. Kalau bahasa Inggrisnya distribute, tapi kalau kata bendanya distribution. Kalau misalnya apa lagi contohnya? Promotion, Mem. Promotion. Promotion ya, promote dari kata promote ya. Promotion. Ini kata benda juga. Kata kerjanya promote, mempromosikan, kata bendanya promotion. Atau bisa juga apalagi yang lain yang ada on-nya, organization misalnya ya, qualification, banyak sekali yang on ini. On ini adalah menandakan dia kata benda. Jadi karena kita tidak perlu kata kerja, kita perlu kata benda, maka antara A dan B yang mendekati sangat dengan ciri-ciri kata benda yang saya sebutkan adalah yang A. Kalau yang ini adalah kata kerjanya. Andaikan kalian tidak tahu mana kata kerja, kata benda, occupies ini kata benda atau kata kerja ya, ingat ion itu adalah simbol penanda dia kata benda. Maka ini adalah jawabannya. Ini bukan. Gitu. Di semua pengetahuan kita tentang structure itu bisa masuk semua ke sini ya, diaplikasikan. Nomor 6. The large carotid artery about the main part of the brain. What the answer? Want to answer? Why is C as the answer for this number? Why? Kenapa C jawabannya? Kenapa enggak A, B, atau D gitu? Ada tidak kata kerjanya di situ? Enggak ada kata kerja, Mem. Ada. Yang manakah kata bendanya di sini? Ini kumpulan kata benda atau subjek ya. Jadi yang menjadi intinya arteri ini, arteri ya. Jadi kumpulannya
kata benda. Mau habis isinya apa? Itu adalah itu kata bendanya. Kata bendanya ya. Artery. Sekarang berarti yang hilang itu gini ya. Kalau kalian bingung sampai di mana ya subjek ya. Oh, jangan large ya besar, nggak mungkin lah, kalian pasti tahu lah large besar nggak mungkin sebagai subjek. Nah pasti kalian akan bingung, pasti carotid ini subjeknya, yakin saya pasti ada yang berpikir carotid ini kata kerjanya, kata bendanya, subjeknya. Kalian harus ingat carotid ini sebagai kata benda, dia tunggal kan. Kalau kata benda tunggal, maka kalau dia kata kerjanya arteri, arterinya pasti tambah S, gitu kan? Kalian menganggap, oh saya tadi menganggap carotid ini sebagai kata benda, subjek. Berarti arterinya kata kerja. Kalau begitu, kalian harus menganalisa kembali kalau ini subjek tunggal karena tidak ada S-nya kan? Kalau subjeknya jamak harus ada S, kalau ini tunggal tidak ada S, maka kalau begitu pasti ini kata kerjanya harus ditambah ES kan? S atau ES. Nah, ternyata ini kan tidak ditambah ES. Berarti itu bukan kata kerja, bagian dari itu. Andaikan kalian tidak paham artinya. Sebenarnya di structure ini tidak paham artinya nggak apa-apa. Yang penting paham ciri-cirinya. Ciri dari kata benda apa, ciri dari kata kerja apa, kata sifat apa. Kata benda itu cirinya misalnya ya, ion itu kata benda ya, information, kemudian ada development, ada distribution, promotion, dan lain sebagainya. Itu cukup tahu itu saja sebenarnya bisa. Nah, kalau sudah begitu, oh ini kata kerja, tapi kok nggak pas ya kata Mem Nelly itu kalau subjek ditambah kata kerja dia itu harus tambah S atau ES. Kalau tidak dia pas. Nggak. Kalau pas kan ada ed-nya kan kata kerja, tapi ini tidak. Oke, berarti ini bukan kata kerja. Berarti yang hilang adalah kata kerjanya. Sekarang kenapa nggak A? A itu kan kata kerja juga, caring. Kenapa nggak pilih A? Apa masalah dengan A? Ya, apa masalahnya? Ing. Kenapa? Iya, kenapa ing? Nggak ada tubinya. Ya, nggak ada tubinya. Bagus. Itu sudah masuk tuh. Lewati. Harus melewati banyak jenjang ya. Sekarang B, blood is carried. Kenapa nggak ada ini? Apa masalahnya di B nih? Apa yang salah? Karena subjeknya sudah ada arteri ini ya, arteri nggak butuh lagi ini sudah ada sampai di sini arteri. Jadi ini yang buat kita tidak bisa memilih itu. Bagaimana blood carry? Sama kasusnya dengan ini, blood yang ini nih sama persis ya. Ini penambahan subjeknya. Oke, jadi ini yang betul yang ini. Ini B dengan D ini sama kasusnya, ada penambahan subjeknya. Sedangkan subjeknya sudah pas arteri situ. Oke, itu. Jadi sama nih. Maka yang paling tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah C, carries blood. Kita tahu dari mana carries blood ini, carries ini betul. Pertama, arteri ini adalah subjek tunggal. Kemudian ketemu kata kerja, kata kerjanya adalah tambah S atau ES. Seperti itu ya. Nah, kan betul ya, masuk logikanya. Jadi maka oleh karena itu inilah jawabannya. Itu. Oke, nomor 7. Siapa kalian ini scan dulu ada nggak kata subjeknya? Pasti ini ada yang hilang nih di sini karena di awal pasti yang hilang itu kalau tidak subjek kata kerjanya juga gitu kan? Nah, kalau begitu subjeknya pasti hilang karena di awal berarti subjeknya hilang. Bagaimana dengan kata kerjanya? Ada nggak radio as the first practical system? Ada nggak kata kerja di sini? Ada nggak di sini nih kata kerjanya? Tidak ada verb ya.
No verb Mem. here. Berarti kita perlu verb juga. Pilihlah yang pola susunan katanya yang ada subjek, ada verbnya. Sekarang kita lihat nomor A ini mana subjeknya, mana kata kerjanya. Nggak ada. Development ini bukan kata kerja. Berarti tidak ada kata kerja di bagian A, lewat. Sekarang nomor B juga tidak ada kata kerja di dalam polanya. Development itu bukan kata kerja, lewat. C, oke, developing Marconi, subjek developing bukan subjek kan, tambah Marconi di sini. Seharusnya susunannya ada subjek dengan kata kerja, bukan kata kerja subjek begitu, ya kan? Subjek dengan kata kerja harusnya begitu ya. Jadi makanya ini tidak bisa dipakai. Secara logikanya itu tidak memenuhi syarat ya, begitu. Maka ini loh yang cocok, ini sebagai subjeknya, ini sebagai verbnya. Verbnya dari mana kita tahu ini verb? Ini ada ed-nya, gitu ya. Kalau sudah ada ed, itu penanda besar kemungkinan itu adalah kata kerja. Kemungkinan besar itu adalah kata kerja. 80-90% itu adalah kata kerja. Tuh. Oh, Marconi itu tunggal, kenapa nggak tambah s? Ya, karena ini adalah past tense, karena ada ed-nya, nggak usah tambah s lagi kalau sudah ada ed. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Next, number 8. Kamu sampai berapa ya? Sudah selesai? Sampai 10-20, Mem. Ya, sudah lewat nih. Apa mau dilanjutkan atau cukup? Cukup aja ya? Lanjutkan aja, Mem. Tanggung ya? Oke, nomor 8. 8 ini. Tinggal 3 lagi. Iya. Nomor 8 ini yang hilang apa? Sekarang kita lihat yang mana subjeknya. Ini bukan subjek lah. Karena ada in-nya pasti bukan subjek. Oke. Oh. Oke. Yang mana subjeknya? First successful, Mem. The first successful enggak, full itu kata sifat, nggak boleh sampai situ. Nah, Space, Mem. kalau sampai space ini tunggal, harusnya prop ini harus tambah s kalau dia mau jadi kata kerja. Tapi kan enggak, berarti ini bukan sampai di situ. Kalau space itu sebagai ujung dari subjeknya, harusnya prop itu tambah s, ya kan? Karena tunggal, space-nya tunggal. Maka propnya harus tambah s, berarti bukan space terakhir. Raihan lewat ini, berarti bukan. Ya, bukan itu. Kemudian to, nah begini, jadi subjeknya panjang nih, panjang subjeknya. Sekarang kita lihat, ini kira-kira yang hilang adalah kata kerjanya, ya kata kerjanya. Oke, yang ada kata kerja di sini antara ini dan ini ya kan? Yang ini nggak usah lagi ya kan? Karena nggak ada kata kerjanya, bukan kan gitu ya? Was itu dianggap kata kerja kalau di dalam kata kerja itu tidak ada kata kerja yang sebenarnya, atau dia juga bisa bergabung dengan kata kerja untuk membentuk kata present continuous kan gitu. Jadi ini bagian dari kata kerja was itu. Sekarang kita harus pilih antara C dengan D, itu mana yang pas gitu. Apakah C atau D? D salah, kenapa D salah? Salah di mana, D? Apa yang? Hah? Ya, it. Nggak bisa it ini di tengah-tengah begini. Nggak ada Venus it, itu nggak ada. Misalnya book it, nggak ada ya. Di University of Jambi it, mana ada? Nggak ada. It itu adalah subjek tersendiri. Nggak boleh dia di tengah-tengah begini gitu. Kalau dia mau jadi subjek, harus terpisah. Begitu ya, nggak boleh. Ini sudah kelebihan subjek. Jadi masalahnya kelebihan subjek. Nah, kelebihan subjek tuh. Jadi ini Venus ini masuk ke sini. Kenapa? Ya karena dia satu-satunya pilihan. Pilihan nggak ada yang lain lagi. Yang lain nggak, yang ini nggak ada kata kerjanya, yang ini nggak ada kata kerjanya. Kalau yang D itu kelebihan it-nya, ya sudahlah, nggak usah pikirkan kenapa Venus was itu jawabannya, karena itulah pilihan yang lain.
yang jelas di sini ada was sebagai kata kerja yang dibutuhkan dalam kalimat tersebut, begitu. Kalau mau dikaji lagi bisa dikaji lagi. Kenapa to di sini? To di sini nanti panjang penjelasannya. Misalnya kita mau mengatakan pelajar itu pintar, ya. Pelajar yang duduk di sana itu pintar, kan sama saja ya. Sama dengan ini. The first successful space probe was beginning to send, misalnya itu. Jadi kan dalam kalimat itu subjeknya boleh panjang. Saya gadis itu adalah teman saya. Subjeknya adalah gadis itu. Kalau kita mau memperpanjang subjeknya boleh gadis cantik yang duduk di sebelah kamu kemarin ketika kamu kuliah itu adalah itu cantik misalnya. Kan panjang boleh, tetap intinya gadis itu cantik. Jadi boleh ini panjang. Jadi ini termasuk subjek yang panjang, nggak masalah. Yang jelas di situ hilangnya adalah kata kerjanya. Begitu ya, untuk sementara itu dulu yang bisa dijelaskan. Nomor 9. 9 itu sama kasusnya tuh dengan yang 8. Kenapa jawabannya tadi apa ya? Apa jawabannya? B. B. Kenapa B? Kamu lihat di sini ya. Oke lah, di sini ada to be, berarti ini sudah ada verbnya. Oke. Berarti yang hilang itu bagian dari subjeknya. Bagian dari subjek ini panjang subjeknya ini. Kalau kita orang structure bilang ini sampai di sini adalah subjeknya. Jadi kumpulan subjek itu, nah di tengah kumpulannya itu ada yang hilang. Kalau begitu, untuk mengisinya, mana yang betul, in bagaimana? Nah, in bagaimana? Two biggest resort in Arkansas. Kita lihat di sini. Mungkin bisa jadi, tapi ini ada penanda ini to. To itu penanda ada sesuatu yang lebih dari satu setelahnya. Two books, two bags, two pencils, two pens misalnya. Ini to yang mana yang dimaksud ini to resort? Kalau to resort, resortnya harus ditambah s. Nggak mungkin kan? Berarti bukan to resort. Berarti ada benda jamak yang hilang di sini. Yang di sini nih harus dalam bentuk jamak. Nah, yang dalam bentuk jamak ada banyak nih. Yang ini enggak mungkin nih karena kita butuh to-nya dalam bentuk jamak. Sekarang B, C, dan D ini jamak semua, bingung kita ya. Waduh, udah kata memilih itu penanda jamak. Sekarang ketemu jamaknya banyak. Sekarang milihnya bingung. Nah, bingung yang milihnya. Bagaimana cara mengeliminasi satu-satunya? Lihat, kita sudah ada verb-nya di dalam ini, maka kita tidak perlu verb lagi ya. Maka ini salah. Nah, ini membuat dia salah. Ini sama juga dengan di atas. Oh, salah. Karena kita sudah ada verb-nya. Kita hanya perlu bagian dari subjek saja. Maka jawabannya itu B. Gitu. Bisa dipahami kira-kira, Raihan? Nah, jadi to ini mengarah kepada towns-nya. Jadi dua kota tujuan wisata yang terbesar di Arkansas itu adalah Hot Spring and Eureka Springs begitu. Gitu ya. Jadi 2 towns-nya kota. Ini masuk ke sini. Terakhir. Nah, ini yang hilang kira-kira apa? Lihat cepat-cepat lihat. Apa yang hilang? Ini subjek ya. Ada kata kerjanya di sini? Nggak ada, Mem. Ada. Kalau kalian pikir kontrol ini kata kerja, boleh center ini sebagai subjek, tapi kontrolnya harus tambah S kan? Karena dia center ini tunggal. Tapi kan tidak, berarti kontrol ini bukan bagian dari kata kerja. Karena dia tidak ditambah S. Kalau memang ini subjeknya center, harusnya controls itu ditambah S. Karena tunggal, kata kerja tambah S. Karena ini tidak ditambah S, berarti mengindikasikan bahwa kontrol itu bukan kata kerja. Gitu.
Jadi kalau begitu kita lihat ini sudah ada subjek, kita keluarkan saja yang ada subjeknya di dalam, keluarkan. Ini keluarkan, sudah keluarkan. Tinggallah dua ini, C dengan D. C dengan D ini yang kira-kira mana yang pas gitu. Nah, kita perlu yang hilang itu adalah kata kerja karena kontrol tadi tidak bisa jadi kata kerja kan. Jadi yang mana yang pas? Ya pastilah jawabannya adalah C. Was ini adalah ini subjeknya, maka was ini sebagai kata kerjanya. Pas kan? Center itu tunggal, was itu untuk tunggal juga. So, clear. Jawabannya adalah C, begitu. Ada yang ingin tanyakan enggak? Nah, bagaimana kita bisa melewati semuanya ini tergantung kepada latihan-latihan. Sering latihan akan kita ketemu celah-celahnya gitu. Ya. Karena semua kalian dapat 100 ya. Jadi siapa sumber utamanya? Kalau tidak saya keluar dari sini ya. Nanti kalau mau videonya nanti saya kirim ke e-learning. Sudah bisa saya tutup? Bisa, Mem. Nah. Mem. Oke, demikian ya.